Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subekti. Masih di pembahasan soal tes intelijensia umum dalam rangka persiapan tes CPNS di tahun 2023 ini ya. Kali ini kita masih membahas di bagian TIU tapi sudah di penalaran numerik, yaitu aritmatika. Bagi yang belum menonton pembahasan dari tes intelijensia umum materi lainnya, silahkan klik link yang saya taruh di atas ini, tuh ya. Nanti untuk di situ sudah ada playlist lengkap materi tes intelijensia umum bab penalaran verbal. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan komen terkait dengan revisi dari jawaban saya dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon dukungannya terus dengan cara mensubscribe channel ini ya. Langsung saja ke materi tes intelijensia umum penalaran numerik aritmatika. Tes aritmatika adalah tes yang terdiri dari operasi perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, dan kombinasi dari beberapa operasi hitung. Ya, jadi ada di sini sebenarnya sudah pernah dipelajari pada SD sampai SMA ya, terkait dengan pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan, serta kombinasi dari operasi hitung. Nah, pada materi aritmatika ini cangkupannya adalah bilangan bulat, bentuk akar dan pangkat, atau eksponen ya. Kemudian ada pecahan, persen, dan per mil. Kemudian yang terakhir adalah desimal. Mungkin nanti di yang kedua akan saya tambahin sedikit tentang logaritma. Ya, siapa tahu berguna ya, meskipun tidak ada tapi ya siapa tahu ada logaritmanya, jadi mengulas kembali tentang logaritma. Nah, yang pertama kita bahas adalah tentang bilangan bulat. Aritmatika bilangan bulat itu memiliki beberapa sifat ya. Ada sifat asosiasi, asosiatif, ada komutatif, dan distributif. Ini sudah dibahas dari SD dulu ya. Sifat asosiatif didefinisikan sebagai A plus B dalam kurung ya, dalam kurung A plus B tutup kurung ditambah C, itu akan sama saja dengan A plus B, A plus dalam kurung B plus C. Contohnya misalkan saya punya angka 5 ditambah 3 ditambah dengan 2, itu nilainya akan sama saja dengan 5 ditambah 3 plus 2 ya. A plus B ditambah C sama dengan A plus dalam kurung B ditambah C. Kalau tidak, kalau ingin kita buktikan, kita hitung. Yang di dalam kurung tentu saja akan dihitung terlebih dahulu. 5 ditambah 3 itu adalah 8. Kemudian keluar dari kurung ditambah 2 sama dengan 10. Sebelah kanan kita coba, berarti 5 turun ditambah 3 tambah 2, 5. 5 tambah 5, 10. Sama saja ya. Nah, itu yang membuktikan bahwa bilangan bulat itu memiliki sifat asosiatif gitu ya. Jadi kalau penambahan mau manapun yang dikurung, kalau tambah-tambahan manapun yang dikurung itu akan sama saja. Tuh ya. Yang kedua adalah komutatif. A plus B akan sama dengan B plus A. Contoh, saya hapus dulu. Contoh, misalkan A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 8. A plus B
sama dengan B plus A. A-nya itu 3 ditambah dengan 8. B-nya 8 ditambah 3. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Akan sama dengan yang sebelah kanan, 8 tambah 3 juga 11. Itu adalah bukti ya, hasilnya sama itu membuktikan bahwa bilangan bulat memiliki sifat komutatif. Untuk penjumlahan A plus B sama dengan B plus A. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah distributif. Saya hapus. Sifat distributif ini adalah didefinisikan sebagai A kali B plus C itu sama dengan A plus B ditambah A plus B sama dengan AB ditambah AC. Contohnya, contoh A-nya sama dengan 4, B-nya 3, C sama dengan 6. Kita tuliskan A dalam kurung B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. A-nya 4, B-nya 3 ditambah C-nya adalah 6. Sama dengan, berarti A kali B berarti 4 dikali, kalinya pakai titik ya, 3 ditambah A kali C berarti 4 dikali 6. 3 ditambah 6 dalam kurung kita kerjakan dulu. 3 tambah 6 9. Berarti 4 dikali 9 akan sama dengan 4 kali 3 12 ditambah 4 kali 6 24. Apakah iya? 4 kali 9 itu berapa? 36. 12 ditambah 24 36. Nah, itu adalah bukti bahwa bilangan bulat memiliki sifat distributif. Ya, sekarang adalah aturan penjumlahan bilangan bulat. Aturan yang pertama, A ditambah min B itu sama dengan A min B jika A lebih dari B. Contohnya, misalkan A-nya, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Maka A 5 ditambah dengan min 3 sama dengan 5 dikurangi 3. 5 ditambah min 3 itu sama dengan 5 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 2. Karena kalau plus ditambah dengan minus itu minus jadinya, gitu ya. Tetapi jika A plus min B, jika B-nya lebih besar dari A, maka akan menjadi min B dikurangi A. Contohnya saya balik, A-nya itu sama dengan 3, B-nya 5. Maka hasil dari A ditambah min 5 itu sama dengan min 5 dikurangi 3. Sama dengan min 5 dikurangi 3, 2. Atau sama dengan min 2. Itu adalah aturan penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, aturan pengurangan bilangan bulat. A min B, ini hampir sama dengan yang penjumlahannya. A min B sama dengan A ditambah min B. Tuh ya. Atau misalkan A-nya saya buat 4, B-nya 6. Berarti A itu 4 dikurangi 6 itu sama dengan 4 ditambah min 6. Kalau ditambah min itu bagaimana cara melogikanya, itu gimana? Bisa dilogika dengan makanan ya. Saya punya 4 makanan,
tetapi saya harus memberi 6 makanan. Berarti apakah saya masih punya atau saya berhutang? Iya, karena kita cuma 4 dan harus memberi 6, berarti kita berhutang 2 makanan. Tuh, cara paling gampang melogikakan minus itu dengan berhutang. Kemudian, jika A min A dikurangi min B itu akan menjadi A ditambah B. Contohnya masih sama, A-nya 4, B-nya 6. Berarti ketika 4 dikurangi min 6, ya 4 min 6 itu sama dengan 4 ditambah 6. Berapa hasilnya? 10. Tuh ya. Kalau min itu jadinya plus. Min itu jadinya plus. Itu adalah aturan pengurangan bilangan bulat. Lanjut, sifat perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif, jika positif dikali dengan positif, hasilnya adalah positif. 5 dikali 3 itu hasilnya adalah 15. Jika positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. 3 dikali min 4, ya 3 dikali min 4, hasilnya adalah negatif-negatif. 3 kali 4, 12. Hasilnya negatif 12. Sama jika min A negatif, negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Ya, contohnya min 3 dikali dengan 6, hasilnya adalah negatif. 3 kali 6, 18. Ada satu lagi, negatif A, ini terlewat ya. Min A dikali dengan min B, hasilnya sama dengan positif AB. Wah, ini balikannya. Kalau negatif dikali positif itu negatif. Kalau negatif dikali negatif itu hasilnya adalah positif. Nih contoh, negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya min 2 kali min 3 sama dengan negatif kali negatif, positif. 2 kali 3, 6. Itu adalah aturan atau sifat perkalian dalam bilangan bulat. Ya, ini sama ya ternyata. Sekarang pembagian bilangan bulat. Sama dengan perkalian, jika tadi di perkalian positif dikali positif sama dengan positif, di pembagian sama positif dibagi positif sama dengan positif. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Tuh ya, sebab di bagian positif dan negatif juga sama, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya 8 dibagi min 4, hasilnya adalah min 2. 12 min 12 dibagi 3, hasilnya adalah negatifnya pindah. 12 bagi 3, 4. Sebalik, negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Min 15 dibagi min 5, ya sebentar, dibagi min 5 ya,
min 5, hasilnya adalah positif berapa? 15 bagi 5, 3. Itu adalah aturan pembagian. Positif kali positif, positif, positif dibagi positif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Positif dikali negatif juga negatif. Positif, negatif dibagi positif, negatif. Sama dengan perkaliannya, negatif dikali positif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Sama perkaliannya, negatif dikali negatif, positif. Ya, ini adalah contoh soal dalam aritmatika bilangan bulat. Andi mendapatkan nilai 73, 78, 84, dan 92 untuk 4 kali ulangan matematikanya. Berapakah nilai Andi yang dibutuhkan? Berapakah nilai yang dibutuhkan oleh Andi untuk ulangan kelimanya jika dia ingin memperoleh rata-rata 85? Jadi Andi dalam 4 ulangannya dapat nilai 73, 78, 84, dan 92. Dia masih ada 1 kali ulangan. Tuh ya, tapi dengan ulangan kelimanya dia mau rata-rata ulangannya menjadi 85. Jadi berapa nilai yang harus diperoleh di ulangan terakhir? Caranya gimana? Kita tulis rata-rata yang dia inginkan itu adalah 85. 85. Dari berapa ulangan? 5 kali ulangan. 4 kali ulangan ini nilainya berapa? 73 ditambah 78 ditambah 84 ditambah 92. Karena ini baru 4, ada ulangan kelimanya kita belum tahu, kita tandai dengan X dibagi 5. Rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan berapa kali ulangan. Karena ini 5 kali ulangan, pengen 85, jadi dibagi 5. Tuh, nilainya yang ulangan terakhir belum tahu, kita misalkan dengan X. Jadinya berapa? 85 sama dengan 73 ditambah 78 tambah 84 tambah 92 berapa? Ya, kita jumlahkan terlebih dahulu. 73 ditambah 78 ditambah 84. Boleh ditulis manual, boleh. 73 ditambah 78 ditambah 84 ditambah 92. Hasilnya adalah 327 ditambah X, ya, ditambah X per 5. Setelah itu diapakan? 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, jadinya 85. Karena di kanan ini adalah pembagian. Ketika pindah ruas ke kiri, itu menjadi kebalikannya, yaitu perkalian. 85 dikali 5 sama dengan 327 plus X. 85 dikali 5 itu berapa? 5 kali 5 25. 5 sisa 2. 5 kali 8 40. Masih sisa 2 tadi, 42. Berarti 425 sama dengan 327 plus X. Ya, saya tuliskan di sini, saya garis. Ini saya pindahkan ya. Nah, saya tulis ulang di sini. 425 sama dengan 327 plus X. Berarti X sama dengan berapa? Pindah ruas yang 327. 425. Karena ini adalah penjumlahan di ruas kanan, dipindahkan ke kiri jadi pengurangan. Dikurangi 327.
Hasilnya berapa? Sama X. X sama dengan 425 dikurangi 327. Ini saya hapus dulu. X sama dengan 15 dikurangi 7, 8. Utang 1. Ya, 11 dikurangi 2, 9. Utang 1. 3 dikurangi 3, 0. Itu ya, hasilnya adalah 98. Berarti Andi pada ulangan kelimanya harus mendapatkan nilai 98. Kemungkinan soalnya rata-rata HOTS ya. HOTS itu tidak berarti susah, tapi kadang kita harus menganalisis karena soalnya bentuknya cerita. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.